زين للناس حب الشهوات من النساء Wal akhiratu ta akhirat zulmatun ya peteng aili kasratil ahwali krana ke prahara wasiraju te sing madangi lah maring akhirat utawa zulmatil akhirat wal amali sholihu ngamal saleh ruwiyat dan riwayat napa ana sak temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi inna wa sak temen wa yuhibbu seneng sapa wa taala ayyuk khoda enjen to den lakoni apa biru khosi kelawan rukhsah pangeran ayyuk khoda enjen to den lakoni apa biru khosi kelawan kemurahan-kemurahane pangeran kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa wa taala ayyuk khoda ento den lakoni apa bi azaimihi kelawan ketentuan pokok-pokoke pangeran utawa kewajiban-kewajibane pangeran. Inna wa sa'tamna wa ta'ala ba'atha ngutus sapa wa ta'ala ning ingsun bil hanifiyah iklan agama sing hanifiyah sing condong artinya condong menghindari barang batil menuju barang hak. Wa hanifiyah itu selalu berkecenderungan benar itu jenis hanifah asam hati kang gampang rupane dini Ibrahim agamane Nabi Ibrahim orang wonten hadis 11 Ibnu Asakir Waruya lan tinwat napa ana sa'tamna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi addu al azaima adu nglakoni ya sira kabeh al-azaima ing barang-barang sing pokok, sing wajib. Waqbalu lan nampa sira kabeh ar-rukhsata ing kemurahane pangeran. Nek sing ora wajib ya kadang-kadang tinggal. Aja lakoni terus. Wada'u lan ninggalno sira kabeh anasa ing manusa. Manusa umbarno. Faqat kufi itu mongko teman-teman den cukupi sira kabeh hum anas rawahul khatib. Riwayat ana sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi malam yakbal rukhsata Allah. Mante sapane wong lam yakbal ora nampa sapa man rukhsata Allah ing rukhsah Allah. Orang yang tidak menerima rukhsahnya Allah Ta'ala. Jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau wong biasa puasa Senin Kamis saking terkenal puasa Senin Kamis sampai muka napa isin. Iku dosane kok gunung Arafah. Wis hadis iki apa lho engko wis ra puasa Senin Kamis. Jadi ala kenapa ora puasa Senin Kamis nampa rukhsah pengenan niku ora nampa jenenge gak nglakoni. Karena mengkono iku ali ngatasi mamlal ismi yang disapa mislu jibali Arafah iku kaya gunung Arafah. Jadi pangeran yo aneh sing apik to. Jadi misale ana wong maca Quran kok yakin ra di sepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra di sepuro iku dianggap ngenyek pangeran. Mane ana wong wali iku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi daftar wali lewat jalur napa? Debleng. Tapi potongannya ya tetap wali, macamnya serabakan. Jadi wali ini gampang. Jadi kok ada jadi wali itu sebejane wong. Enggak tak terang no carane jadi wali. Sing gampang-gampang ya. Nak mbok bar Ramadan tak deloke wis masuk ta urung. Nah ora tak sidang nonggo. Ya dadi kan ora dadi wali usul ning pengadilan kudu dimenangno no. Rawahu ngrawat hadis sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun wasiratu tawi siratul mustaqim dumatun peteng wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yakinu yakin wa te kang yakin tahqiqu tasdiki ku benerno barang sing tasdik tahqiqu tasdiki iku tahqiq dalam benerno maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat kanggo benerno bil ghaibi lan barang ghaib iki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran tahqiqu tasdiki ku duwe akurasi benerno bil ghaibi lan barang ghaib carane bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan pun kula baleni nggih saking awal wal maqalatur rabi'ah kula terangno ya Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe adzulumatu khamsun dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk pira? 5. Nah, zaman akhir ora trimo 5 ribuan napa? Ribuan. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunya macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunya atau apa saja yang murahan niku darani dunya. Kula terangno definisi dunya. Dunya kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah dadi daniah.
terus di takhfif hamzah jadi ya daniyah terus ngikuti wazan fu'la jadi dunya. Dan barang sing hina iku jenenge apa? Dunya. Utawa barang sing dekat iku jenenge dunya. Mergo maknane dunya iku saiki, dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Srungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji iku ora dunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun niku Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak wayahe perlu dikritik karena ada konteksnya. Apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nama Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub. Ini karangannya Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk. Kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi. Dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia tak ngamal. Dunia itu seronok bener, dunia itu nggon batang, dunia itu jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan be asu, pokoknya ngomongnya sudah ndin-ndin. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dekne biasa lah wong sufi itu semilah dhewean terus orang lakoni popo, ngerti-ngerti lesu, kok mangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri. Terus kata beliau, Sal Sayyidah, Sal Hadas Sayyid. Kamu tanya Hadas Sayyid. Maksudnya Sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya Sayyid itu maksudnya apa? Sadat maksudnya bukan Habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib itu ya Nabi. Kalau Sayyid, Sadat itu Sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu, itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah, suatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai ussisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin skup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim.
itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dhewean kabeh kersane pangeran, sithik-sithik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh dielingno wong alim wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Apa kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan eling pangeran dhewe adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dekne wis tok hakikat, sembrono. Oh tak tobatno tenan nek ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo-koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dhewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan ekstrem. Makanya ora tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Mergo saiki bahasa saiki repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran iku dunia sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunia, napa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunia iki masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kowe nak randi duwe sak penat-penate urip terus merasa enggak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu urip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu enggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, apa? Mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi ku menyen goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak mlaratem cek ngene iki kan, tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng
Coba ning akhirat gak iso blas. Dunyel-unyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat saung ning dunya lara lah nek akhirat penak. Aku yakin ora luwe lara, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak keliru omongan aku ning dunya lara lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunya nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek. Cuma aku lo pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira tak syafaat ya ambiar no karena